KTT G20 di Pulau Dewata, Bali berakhir hari ini. Sejumlah agenda dari permasalahan dunia telah dibahas dengan pemimpin negara anggota G20, seperti perekonomian dan perdamaian internasional. Indonesia, yang berstatus sebagai tuan rumah KTT, membahas pemulihan ekonomi global di tengah ancaman resesi pada tahun depan. Pembahasan ekonomi global tersebut bahkan diutarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo ke Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Bak pucuk dicinta ulam tiba. Joe Biden berjanji akan memberikan stimulus senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat dari negara G7 kepada G20. Jokowi kemudian turut menyoroti perdamaian dunia yang tengah terusik akibat perang Rusia dan Ukraina. Atas permasalahan itu, Jokowi meminta agar rivalitas antar negara disisihkan guna menyelesaikan permasalahan internasional seperti krisis energi yang tengah terjadi di Eropa. Jokowi menekankan, sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Kolaborasi antar negara juga penting untuk menyelamatkan dunia yang tanggung jawabnya bukan hanya ke masyarakat di negaranya saja, tetapi juga ke masyarakat internasional. Tim Liputan BTV, Nusa Dua, Bali. KTT G20 telah usai beberapa jam yang lalu. Banyak yang mempertanyakan apa yang menjadi fokus utama Indonesia sebagai presidensi dalam menghadapi sejumlah tantangan di masa depan, termasuk permasalahan ekonomi global hingga kesehatan dan juga perdamaian. Ya, kita akan membahasnya tentunya dalam hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Telah hadir ada Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Indef. Terima kasih Mas Heri telah bergabung bersama kami, dan juga ada Prof Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara 2018-2020. Terima kasih Prof. Dan melalui sambungan telekonferensi telah bergabung Ibu Emilia Yustiningrum, pakar hubungan internasional BRIN. Terima kasih Ibu Emilia. Saya mungkin ini yang cukup menarik ketika akhirnya Leaders Declaration adopted sudah disahkan, di mana ada 52 poin di sini. Kalau kita bahas dari ekonominya dulu di sini, ini ada kan kerjasama ekonomi global, komitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang bisa dikatakan sulit ke depannya. Anda melihat bahwa ini memang menjadi poin yang memang harus diperhatikan betul oleh global. Ya, jelas. Jadi saat ini ya, setelah pandemi, setiap negara menghadapi pandemi, kemudian juga diikuti dengan konstelasi ekonomi global. Kemudian juga salah satunya ini yang Rusia ini invasi Rusia menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian global. Kemudian kebijakan-kebijakan negara ekonomi besar di dunia, respon dari inflasi yang tinggi di dunia, kenaikan suku bunga yang cukup besar, dan ini juga berdampak terhadap likuiditas keuangan di global. Dan ini merupakan isu yang penting untuk dibahas, saya rasa, dan dalam 52 poin itu saya rasa salah satu dari 52 itu harus mencakup isu-isu global, ekonomi global di tahun 2023. Betul. Gitu, karena saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian, isu-isu resesi, ancaman resesi yang tentunya berdampak tidak hanya bagi negara-negara anggota G20, tetapi juga negara-negara di luar anggota G20. Jadi saya rasa penting ya untuk dibahas. Ya, karena kita lihat memang di dalam poin itu ada dikatakan bahwa perang di Ukraina ini memang akan berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global, dan kita rasa sudah tepat bila ini memang masuk dalam declaration hari ini yang diputuskan ya. Jadi itu jadi pemicu kenapa katakanlah biaya logistik di dunia menjadi mahal. Adanya disruption seperti itu yang menyebabkan inflasi atau high inflation tinggi di beberapa negara yang direspon oleh kebijakan-kebijakan bank sentral, dan ini akan mengancam likuiditas tentunya, sehingga kebijakan negara ini kebijakan berbagai negara ini harus benar-benar tepat dan perlu adanya kolektivitas ya dari setiap negara agar bisa setidaknya saling seperti tadi dikatakan, rivalitas antar negara itu harus dikesampingkan dulu. Bagaimana sinergi dan soliditas negara perlu dibangun, khususnya dalam melaksanakan kebijakan perekonomian di setiap negara. Oke, sebelum saya ke Prof Yoga, mungkin saya ke Bu Emilia. Ini bisa dikatakan poin salah satu yang memang menarik tadi terkait dengan perang Ukraina atau kerjasama dalam membangun ekonomi global yang serius di tahun depan. Ini dikatakan cukup tepat. Nah, ada yang bilang bahwa Leaders Declaration adopted kali ini capaiannya cukup memuaskan memang di tengah ketegangan geopolitik dunia. Menurut Anda, apakah sudah tepat?
saat ini yang diperlukan memang seperti itu, karena kalau melihat perkembangan konflik Rusia-Ukraina, berdasarkan Global Geopolitical Index tahun 2022, itu levelnya sudah mencapai seperti pada saat konflik Irak-Kuwait tahun 1991. Ini terjadi karena berbagai negara mulai melarang import energi dari Rusia, dan itu menyebabkan kekurangan energi berbagai negara di Eropa, di mana energi-energi dari Eropa ini juga mensuplai kebutuhan energi di Asia. Ini kaitannya konflik Rusia-Ukraina ini yang akhirnya berdampak pada kondisi energi global, tidak hanya pada negara Eropa, tapi juga sampai ke negara Asia. Oke, berarti artinya bahwa memang capaiannya bisa dikatakan memang memuaskan, begitu sudah tepat. Karena apa, kalau kita lihat selain Rusia dan Ukraina, memang yang menarik dari KTT G20 kemarin adalah pertemuan antara Joe Biden dan juga Xi Jinping di sini, Bu Amelia. Ada yang mengatakan bahwa nampaknya Pak Jokowi berhasil nih untuk menurunkan sedikit tensi antara kedua negara ini. Anda melihat bagaimana, Bu Amelia? Sebenarnya kalau persaingan Amerika dan China itu ada di mana saja. Kalau kita melihatnya dalam konteks konflik Ukraina dan Rusia, memang Amerika Serikat dan China tidak terlibat langsung, tetapi Amerika punya tanggung jawab terhadap NATO. Dan dalam hal ini, NATO tidak banyak bergerak. Konflik Rusia-Ukraina ini membuat negara-negara Eropa seperti Finlandia itu aktif mendekati NATO agar bisa bergerak. Dan kemudian, kalau melihat persaingan antara China dan Amerika sendiri, mereka bersaing di kawasan Indo-Pasifik dalam berbagai lini, termasuk juga energi. Tetapi, yang paling mendesak saat ini adalah menghentikan konflik Rusia-Ukraina, di mana itu hanya bisa dilakukan melalui negara besar seperti Amerika dan China. Kenapa? Karena Amerika dan China itu punya kekuatan senjata dan punya kekuatan ekonomi. Sedangkan Indonesia sebagai presidensi G20, dia adalah negara kekuatan menengah. Kekuatan Indonesia adalah pada ide, norm, entrepreneur. Jadi di sini Indonesia selalu mengungkapkan ide untuk menghentikan perang. Melalui posisinya sebagai presidensi G20, yang juga sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia maju dengan ide untuk menghentikan konflik. Kita berhasil dong untuk membawa perdamaian ini, dalam arti kata mempertemukan negara-negara ini. Saya pikir paling tidak fungsi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah. Karena kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan menengah adalah ide. Indonesia tidak punya kekuatan militer sekuat Amerika atau Cina, tidak juga punya kekuatan ekonomi sekuat Amerika dan Cina. Tetapi sebagai kekuatan menengah, yang dia punya adalah gagasan. Dan disinilah gagasan ini diartikulasi melalui posisi Indonesia sebagai presidensi G20. Oke, sebagai kekuatan menengah ini tentunya juga akan tadi melihat negara atau dunia melihat tentunya mengubah pandangannya terhadap Indonesia, apalagi bisa dikatakan bahwa G20 tadi dikatakan cukup memuaskan capaiannya. Tapi kalau kita lihat juga selain dari hubungan politik atau internasional dan ekonomi, ini yang menarik juga terkait dengan dunia kesehatan. Pandemic Fund ini juga ada di KTT G20. Akhirnya Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena kita masih dalam situasi pandemi, Prof. Saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Nomor 1, tentu saja ekonomi sangat penting. Tentu saja politik sangat penting. Hukum juga sangat penting. Tapi kalau nggak sehat, nggak jadi semuanya begitu ya. Kalau kita mau pakai bukan peribahasa, pendapat yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Itu poin pertama supaya kelihatan peran kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain sebelum masuk ke pandemic fund, sebenarnya pada waktu sidang umum PBB tahun lalu dan pada waktu acara G20 tahun lalu di Roma sebelum presidensi pindah ke Indonesia, Presiden Jokowi sudah berulang kali bicara tentang arsitektur kesehatan global. Ya, jadi memang perlu ada arsitektur perubahan atau penguatan arsitektur kesehatan global supaya dunia bisa lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yang sekarang dihasilkan memang yang namanya pandemic fund, gitu ya, dikumpulkan sejumlah anggaran dari berbagai negara untuk
Dari tadi saya dihubungi wartawan, pandemic fund ini bukan semata-mata menangani sekarang. Pandemic fund ini untuk mencegah dan menangani kemungkinan pandemi yang akan datang. Itu pandemic fund itu lebih ke sana aspeknya. Karena kita ingat Presiden juga berharap bahwa mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Ini mungkin salah satunya sebenarnya yang diharapkan juga ya. Iya betul, artinya kan itu juga sisi yang pandemic fund ini bisa berarti luas. Pandemic fund ini seperti saya sampaikan untuk mencegah, menanggulangi atau mempersiapkan diri terhadap pandemi berikutnya. Itu termasuk vaksin yang dari negara berkembang. Tapi saya mesti ingatkan bahwa mencegah pandemi itu tidak semata-mata dengan vaksin. Mencegah pandemi adalah menemukan kasus pertama kemungkinan pandemi entah di desa mana, di negara mana, dan dicegah supaya itu tidak menyebar ke negara-negara lain atau tidak menyebar ke kota lain. Itu bagian dari pandemic fund itu, bagian pandemic preparedness. Jadi dampaknya bisa luas, artinya kegiatannya bisa luas. Mudah-mudahan memang bisa berjalan secara luas seperti itu. Yang menarik yang dikatakan oleh Presiden dalam kesehatan, dia katakan ada seperti never again. Never again yang artinya Presiden menegaskan bahwa dunia tidak boleh mengulang kesalahannya saat pandemi COVID-19. Dan ini yang dia katakan kepada dunia bahwa pandemic fund memang disinilah jalannya salah satu. Anda sepakat dengan hal ini? Salah satu ya, tapi begini, sebelum pandemi COVID itu ada pandemi H1N1 tahun 2009 sampai 2010. Waktu itu saya jadi tim evaluasinya WHO dan tim itu mengatakan bahwa the world is ill prepared 2010. Tahun 2020 pandemi COVID keluar dan ada tim evaluasi lain, kalimatnya keluar the world was not prepared. Jadi kalau kita nggak berubah, 2000 berapa akan keluar lagi the world is something nggak prepared juga. Karena itu memang harus ada arsitektur kesehatan global diubah. Salah satu caranya adalah melakukan program kesehatan dengan baik dan didukung dengan finansial. Dan ini mesti jalan. Ini menjadi pendukung tapi ini harus jalan gitu. Arsitektur kesehatan global harus diperkuat dan di stop dengan never again. Jangan lagi. Mas